Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sony Simanjuntak. Dan sekarang saya menjelaskan tentang konsep dan prinsip pergaulan hidup sehat. Pergaulan berasal dari kata gaul, yang berarti hidup bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain, atau dapat juga antara individu dan kelompok. Pergaulan hidup sehat berarti kita bekerja sama dalam melakukan hal-hal yang positif. Adapun prinsip-prinsip pergaulan hidup sehat, yaitu pertama, memiliki akal yang baik. Kedua, sopan dan ramah kepada orang lain. Yang ketiga, saling menghargai perbedaan yang ada, antar suku, antar ras, antar visi, maupun sebagainya. Selanjutnya, saling memahami satu sama lain. Lalu, saling memberi nasihat yang baik kepada orang lain. Ketika kita melihat kawan kita yang melakukan hal yang kurang baik, kita harus dapat memberikan nasihat kepadanya, sehingga dia dapat menjadi lebih baik lagi. Yang berikutnya, yaitu kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap sesama kita. Lalu kita harus menyadari bahwa satu sama lain harus saling membutuhkan, sehingga kita tidak akan mengucilkan, membuli teman kita yang lain. Selanjutnya, yaitu kita tidak membicarakan aib orang lain, atau bisa disebut menggosip kayak gitu. Lalu kita tidak mudah iri dan dengki kepada orang lain, dan kita harus senang membantu orang lain. Salah satu dampak dari pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas yang dilakukan remaja adalah hamil di luar nikah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017, Indonesia memasuki negara ke-7 dengan pernikahan dini yang cukup tinggi. Tentu hal ini bukanlah pencapaian yang baik. Dan berdasarkan survei, angka hubungan seks di luar nikah di Indonesia mencapai 14% dari total seluruh remaja di Indonesia atau sekitar 63 juta jiwa. Tentu saja kejadian hamil di luar nikah akan merusak masa depan generasi muda. Maka dari itu diperlukanlah upaya-upaya pencegahan atau antisipasi permasalahan ini. Beberapa solusi dari kelompok kami: yang pertama, memperbesar peran keluarga terhadap pertumbuhan anak. Setidaknya orang tua perlu bertanya tentang perkembangan tubuh anak, serta mengajarkan beberapa hal tentang sex education. Hal ini bukanlah hal yang tabu, karena tanpa sex education bisa saja anak itu terjerumus ke hal-hal yang memang ia sendiri tidak pahami dengan benar. Yang kedua adalah membatasi hubungan dengan lawan jenis sebatas teman saja. Karena pada dasarnya kejadian hamil di luar nikah ini terjadi pada remaja yang memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis atau hubungan berpacaran. Maka perlu disadari bahwa tidak perlu berpacaran untuk memiliki hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Cukuplah saja berteman. Namun, tetap tentu akan ada remaja-remaja yang memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis atau hubungan berpacaran. Hal ini tentu tidak dapat kita kontrol. Namun, dapat diberi bimbingan bahwa pacaran itu haruslah pacaran yang sehat. Haruslah pacaran yang memiliki tujuan untuk saling mendukung, juga harus memiliki batasan dalam kontak fisik. Selanjutnya adalah memberi pengetahuan tentang bahayanya hamil di luar nikah, khususnya bagi remaja wanita. Bahaya hamil di luar nikah untuk remaja itu sangat banyak, seperti pendarahan karena otot rahim yang masih terlalu lemah, dan persalinan yang akan dihadapi itu akan sulit karena usia ibu yang terlalu muda, bahkan kematian ibu yang tentu belum sanggup dan belum sewajarnya untuk bersalin. Pada dasarnya, hal ini balik lagi ke diri kita sebagai remaja. Ketika berteman, ada baiknya memilih dan memilih, serta tahu mana yang baik dan benar. Sebab ketika kita rusak, akan sulit untuk kita mau maju menjadi generasi yang bermanfaat, serta tentu akan mendapatkan sanksi sosial dari orang-orang dan masyarakat sekitar. Malam untuk abang, mungkin abang bisa memperkenalkan diri sendiri abang, terus jabatan abang di sekolah ini. Oh ya, oke. Ya, halo teman-teman semua, selamat malam. Ini dengan calon pendeta di Payawan Ratu Siaga. Sekarang saya adalah Bapak Asrama di SMA Unggul. Mungkin dari bapak sendiri nih, apa sih sebenarnya pergaulan sehat itu dan bagaimana sih kita menjalin atau membuat suatu pergaulan sehat? Oh ya, pergaulan sehat itu kan menurut saya pribadi, pergaulan sehat itu terkait dengan hubungan sesama kalian. Sehat di sini dimaksud bukan cuma sebatas diajak olahraga bersama ya, tapi saling membangun bersama, saling belajar bersama, saling mengingatkan, saling menyatukan, tapi jangan lupa juga
tetap saling berangkulan, seperti itu menurut saya. Secara singkat ya. Kalau misalnya dari Bapak sendiri nih, bagaimana sih pendapat Bapak tentang pergaulan remaja pada saat ini? Terutama kan kita ini di sini dibimbing untuk menjadi pergaulan yang sehat. Tapi bagaimana menurut pendapat Bapak tentang pergaulan di luar sana yang mungkin bisa dikatakan tidak sehat bahkan melanggar norma? Terima kasih ya. Menurutku pergaulan yang bisa dikatakan tidak sehat itu ketika di satu pergaulan itu atau di satu lingkungan pertemanan itu ada merasa tidak tenang, atau ada yang menjadi bahan bulian, atau ada yang sesuatu hal yang memang selalu itu yang kalau bahasa sekarang dibilang ceng-ceng ya. Nah kalau membilangkan itu memang sangat meresahkan. Sebenarnya nggak cuma di batas itu ya, banyak sekali batas-batas sebenarnya yang sudah dilewati, semisal ya saling melecehkan lah, saling mengejek lah, saling apalah, membatas-batasi teman-temannya, entah itu dari status sosial, entah itu dari tingkat kepintaran ataupun yang lain. Tapi ya sebagai anak-anak baik, anak-anak unggul pastinya nggak mungkin lagi gitu pergaulannya kan. Satu tips dari Abang untuk teman-teman yang di rumah Mbak di asrama agar pergaulannya tetap sehat dan tetap aman dari norma-norma dan tidak melanggar norma. Oh iya, oke. Tipsku adalah pilih kawanmu. Selayaknya kita memilih pakaian untuk kita pakai hari Minggu atau untuk memilih makanan-makanan set untuk kita, seperti itulah kalian memilih kawan kalian. Bukan berarti kita jadi mengkotak-kotakkan kawannya, enggak. Tapi aku percaya lingkungan yang baik itu mempengaruhi pola pikir kita menjadi baik pula. Artinya nggak salah kalian memilih-milih kawan, tapi yang salah itu adalah ketika kalian memilih kawan tapi kalian terpaku hanya di kawan itu aja. Kalian memilih kawan itu bukan untuk malah mengkotakkan, tapi untuk memajukan ya. Artinya ketika kau berada di lingkungan yang positif, kamu pasti positif. Ketika kau berada di lingkungan yang ambis yang positif maksudnya, kau pasti akan ambis juga. Jadi nggak salah memilih-milih kawan, yang salah itu adalah mengeksklusifkan diri, gitu ya. Itu makasih ya Bang dan kami pamit Bang. Oke, aman. Selamat malam kepada teman kami gitu kan. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 Project PJOK kelas 10 PEMIA 4 ingin melakukan beberapa wawancara kepada Anda. Mungkin bisa perkenalan diri sendiri? Perkenalkan, nama saya Solan Storu, saya dari kelas 10. Mungkin bisa diberikan mungkin beberapa sudut pandang tentang pergaulan kita di asrama ini sih kayak gimana sih? Pergaulan di sini tuh baik ya. Karena membuat siswa-siswa itu kayak banyak peraturan, tapi peraturan itu yang membuat siswa-siswa menjadi baik gitu. Contohnya nggak boleh sebangku berdua, kan sebangku berdua itu bikin patah bangkunya gitu. Nah, terus kita kan Indonesia itu negara bebas tuh, Bro. Negara bebas berarti harusnya kita bebas dong melakukan apapun. Nah, kenapa sih kita harus menaati agar kita tidak melakukan pergaulan yang tidak sehat? Nah, kalau misalnya kita melakukan pergaulan yang tidak sehat itu banyak dampak negatifnya ke kita. Contohnya kita misalnya merokok. Nah, merokok itu salah satu hal yang tidak baik. Itu dapat merusak paru-paru gitu, merusak kesehatan. Kalau tips dari Bro Salomo sendiri nih, gimana caranya menjalin atau membentuk suatu hubungan atau pergaulan yang sehat? Yang pertama ya pintar-pintar memilih teman. Dari teman itu yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Terus hindari yang seperti yang negatif-negatif kayak yang merokok lah, terus ya yang bertentangan lah sama norma-norma gitu. Kalau kayak gitu mungkin ada satu buah tips agar teman-teman yang di rumah nih bisa menjaga pergaulannya sendiri biar tidak terjerat kenakalan remaja. Ya tipsnya ya carilah teman-teman yang memang baik untuk kita, yang memang yang nggak berdampak buruk lah untuk kita, yang berdampak baik bagi kita. Karena dari pertemanan lah awal mulanya semuanya gitu. Kalau kayak gitu makasih ya Bro, kami pamit, selamat malam. Oke, mana tuh? Moses, sebentar dulu dong. Bisa pegang ini nggak? Iya. Nah, jadi kami mau nanya nih. Jadi menurut kamu itu pergaulan remaja yang baik dan sehat itu apa? Pergaulan remaja yang baik dan sehat. Kalau menurutku sih pergaulan remaja yang baik dan sehat itu dia tuh mengikuti seperti mana pergaulan yang baik, kayak bergaul dengan teman dengan baik, tidak mengikuti hal-hal yang jelas seperti buat kekerasan, kriminal, atau mungkin
mengkonsumsi narkoba atau semacamnya seperti kayak gitu. Terus kalau menurut kamu sebenarnya pergaulan dari yang kamu sebutkan tadi, pergaulan remaja yang baik dan sehat itu pergaulan yang kayak mana? Oh, yang dia itu kayak misalnya bergaul dengan teman yang baik, seperti pergaulan yang meningkatkan prestasi di sekolahnya atau tidak mengikuti yang jelek-jelek begitu. Pergaulan yang meningkatkan prestasi dan membuat dampak positif bagi kita. Iya, gitu ya. betul. Kemudian kalau misalnya kita nggak melakukan, apa menurutmu yang terjadi? Ya mungkin bakal melenceng dari yang seharusnya, kayak yang seperti tadi dampaknya mungkin dapat mengikuti pergaulan yang tidak sehat, seperti kayak mungkin yang paling buruk seks bebas kayak gitu. Iya. Oke. Maaf ganggu waktunya ya. Terima kasih. Terima kasih. Halo, malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PJOK Pemia 4 ingin melakukan beberapa wawancara. Pertama, bisa meminta perkenalan dirinya? Oke, Anda mengganggu saya mengerjakan tugas tapi tidak apa-apa. Jadi nama saya Romwell dari Pemia 2. Nah, ya. Jadi kami ini ingin menanyakan beberapa seputar tentang pergaulan sehat dan tidak sehat. Jadi menurut Anda sendiri, pergaulan yang sehat itu bagaimana sih? Pergaulan yang sehat itu menurut saya sendiri itu pergaulan yang membawa kita ke dalam dampak dan pengaruh baik. Jadi saat kita itu memiliki pergaulan yang sehat, itu kita tidak akan terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik, misalnya kayak seks bebas atau hal yang lain. Nah, kalau kamu sendiri tahu nggak sih gimana caranya kita dapat menemukan pergaulan ataupun membuat suatu pergaulan yang sehat gitu kan? Kalau misalnya untuk mencari ataupun membuat sebuah pergaulan yang sehat, itu dimulai dengan cara kita sendiri tuh melakukan hal-hal yang baik. Dengan cara, kan kalau misalnya tidak sehat, itu misalnya dimulai dari hal-hal kecil, misalnya mencontek, yang dalam bentuk kenakalan remaja. Tapi kalau misalnya hal yang baik atau pergaulan yang sehat, itu bisa dilakukan dengan cara pertama kayak berbuat baik dan juga berbagai hal yang lain. Kan kita itu kan negara bebas gitu bro. Terus kenapa kita harus menaati gitu? Terus apa sih dampaknya pergaulan yang tidak sehat bagi kita? Kalau alasan kita harus menaatinya karena memang dalam norma pun ya kita juga seharusnya berbuat baik, bergaul yang sehat, bukan yang bergaul yang tidak baik. Seperti kalau misalnya norma kesusilaan itu kan jika kita melakukan seks bebas itu akan melanggar norma kesusilaan sendiri. Dan alasan kita itu harus menaatinya itu karena memang ya gitulah. Ya, seperti budaya kita gitu ya. Seperti budaya kita. Jadi kita itu memang harus mencari pergaulan yang sehat gitu kan. Iya. Kalau gitu makasih ya bro. Kami dari kelompok 2 PJOK Pemia 4 ingin melakukan beberapa wawancara mengenai pergaulan sehat dan tidak sehat. Bisa perkenalan dirinya dulu? Perkenalkan, nama saya Rian Silvapea dari Expemia 2. Oke. Nah, menurut Rian sendiri nih, menurut Bro Rian sendiri, apa sih pergaulan sehat itu? Pergaulan sehat ya pergaulan yang tidak baik, tidak baik. Jadi pergaulan yang pergaulan baik ya? di pergaulan ini semua yang kita lakukan itu baik. Oke. Terus kan kita kan negara bebas nih bro. Kenapa kita harus melakukan pergaulan sehat? Sedangkan kita itu negara yang dimana kita bebas. Kenapa kita harus melakukan pergaulan sehat dan apa dampaknya kalau kita tidak melakukan pergaulan sehat? Walaupun dibilang negara bebas juga bukan berarti kita bisa bebas tanpa aturan. Karena dilihat dari Pancasila aja lah. Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari situlah bisa kita lihat kalau kita tuh harus menjadi manusia yang beradab yang sikapnya itu baik. Terus kalau misalnya dampak kalau misalnya kita apa tadi? Tidak melakukan pergaulan yang sehat nih. Tidak melakukan pergaulan yang sehat ya justru kita melanggar yang itu tadi lah, Pancasila yang kedua itu. Kalau menurut Bro Rian sendiri nih, untuk dampak kepada diri kita sendiri apa tuh? Dampak ke diri kita sendiri. Iya. Dampak ke diri kita sendiri ya itu membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang kurang baik dong. Oke. Sorry. Terus ada respon lagi atau? Udahlah itu aja. Oke. Jadi terima kasih ya. Kami paham. Interview tersebut dan opini-opini dari teman dan abang kita di asrama, apakah kita masih mau masuk dalam dunia pergaulan yang tidak sehat? Apakah kita masih mau melakukan semua kegiatan yang jelek-jelek padahal kita sudah tahu konsekuensi yang akan datang dan yang akan keluar dari dalamnya? Jika masih mau, maka saya akan memberikan beberapa tambahan lagi mengenai negatifnya dan dampak atau konsekuensi dari pergaulan yang tidak sehat. Yang pertama adalah hamil di luar nikah. Yang kedua adalah
mendapat penyakit, lebih spesifiknya penyakit kelamin yang dapat didapatkan dari pergaulan yang bebas tersebut. Dan pastinya yang terakhir dan yang mungkin paling penting adalah pergaulan kita dengan teman-teman lain yang baik atau pergaulan kita dengan keluarga kita akan hancur karena kita sudah ingin memasuki diri kita dengan dunia ke pergaulan yang tidak sehat, dan kita masuk dan melakukan semua hal-hal yang negatif yang dapat kita lakukan dalam memasuki dunia yang atau pergaulan yang tidak sehat tersebut. Hanya menyenangkan masuk dalam dunia pergaulan bebas yang penuh dengan narkoba, yang penuh dengan merokok dengan teman, yang penuh dengan seks bebas. Semuanya memberikan kita dopamin yang cepat dan mudah. Tapi kita harus berani untuk mengorbankan hal-hal itu untuk masa depan kita dan agar kita dapat memiliki atau masuki dalam dunia yang lebih baik, yaitu dunia pergaulan sehat yang akan memberikan kita dampak yang lebih baik dan dampak yang positif. Teman-teman yang dapat mengerti, teman-teman yang dapat membantu kita, dan teman-teman yang akan selalu dengan kita walaupun kita tidak punya hal yang sama dengan mereka, walaupun kita tidak memiliki atau membagi satu hal yang sama-sama kita sukai. Teman-teman dalam pergaulan yang sehat, teman-teman dalam pergaulan yang baik akan selalu dengan kita dan akan selalu bersama kita, siap untuk membantu kita.